Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hegar Hermanto. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Sejarah berdirinya FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat di selatan Jakarta oleh sejumlah habaib, ulama, mubalik, aktivis muslim, dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabodetabek. Pendirian organisasi ini hanya 4 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, karena pada saat pemerintahan Orde Baru, Presiden tidak mentoleransikan tindakan ekstremis dalam bentuk apapun. FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, kontroversi sejak sepak terjang FPI dalam sebuah ormas. Sejak kemunculannya, kegiatan FPI ini memang sudah berkisar pada penyerbuan dan perusakan tempat-tempat maksiat, seperti bar, tempat pijat, diskotik, hingga tempat perjudian. Selain itu, FPI disebut kerap menyerang kelompok religius lain yang tidak sejalan dengan pemahaman Habib Rizik, salah satunya adalah kelompok Ahmadiyah. FPI juga pernah bersengketa sengit dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu menjadi gubernur DKI Jakarta dalam kasus penistaan agama. Posisi FPI yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Dalam 4 tahun terakhir, Habib Rizik Syihab menjadi magnet baru dunia politik Indonesia. Sikap yang keras dan menjadi oposisi pemerintah membuat Imam Besar Front Pembela Islam ini atau FPI dianggap dapat mempengaruhi dinamika politik di masa yang akan mendatang. Menurut pengamat politik, Ubadillah Bakrun mengatakan posisi yang berseberangan ini ia sesungguhnya sedang berjalan fungsi oposisi, mengkritik dan mengingatkan dalam terminologi agama disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Peran ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi agar demokrasi sehat. Momen kepulangan Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi. Setelah 3 tahun lebih meninggalkan tanah air sejak 26 April 2017, tokoh Front Pembela Islam ini, Muhammad Habib Rizik Syihab, akhirnya pulang kampung ke Indonesia. Hingga Habib Rizik tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 10 November 2020 sekitar pukul 9 pagi. Dan kepulangannya ini disambut oleh ribuan massa yang memadati Bandara Soekarno-Hatta sejak pagi hari, yang membuat beberapa akses jalan tol menjadi macet dan penerbangan semua pesawat di bandara delay selama 3 jam. Peristiwa kilometer 50 FPI versus polisi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan kejadian itu bermula ketika pihaknya menerima informasi soal pengerahan massa mengawal pemeriksaan pemimpin FPI Rizik Syihab di Polda Metro Jaya yang dijadwalkan dilakukan pukul 10 pagi. Dalam peristiwa tersebut, terjadi baku tembak yang mengakibatkan tewasnya 16 FPI. Dan kejadian tersebut masih menjadi pro dan kontra antara polisi dan FPI. Keputusan pemerintah membubarkan FPI. Pemerintah resmi membubarkan FPI. Hal ini termuat dalam keputusan bersama 6 menteri atau kepala lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informasi Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ditetapkan pada 30 Desember 2020. Pro dan kontra pembubaran ormas kaitannya dengan kemunduran demokrasi. FPI dilihat dari sisi pro tidak mengganggu masyarakat lagi sehingga masyarakat menjadi tentram. Namun kontra yang terjadi menurut Yusuf Isra selaku pakar hukum tata negara adalah pembubaran FPI itu membuat kemunduran demokrasi, karena ketika ada sebuah demokrasi itu adanya pihak pro dan kontra kepada sesuatu yang sedang berjalan. Terima kasih, saya Hegar Hermanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.